20, 86, 20, 60, 62 akan menyampaikan simulasi pembelajaran konsep dasar matematika SD. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Materi yang pertama yaitu himpunan dan relasi. Apa sih himpunan itu? Ayo anak-anak, ada yang tahu? Ya, himpunan adalah sekelompok atau kumpulan benda atau objek yang anggotanya dapat didefinisikan atau ditentukan dengan jelas. Cara menyatakan himpunan ada 4 cara. Yang pertama yaitu dengan menyebutkan syarat-syaratnya. Yang kedua yaitu menyebutkan dan mendaftar anggota-anggotanya. Yang ketiga yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Yang keempat dan terakhir yaitu himpunan dengan diagram Venn. Untuk selanjutnya yaitu relasi. Apa sih relasi itu? Ayo anak-anak, ada yang tahu? Ya, relasi yaitu aturan yang menghubungkan anggota daerah asal atau domain dan anggota daerah kawan atau kodomain. Cara menyatakan relasi ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan diagram panah, yang kedua yaitu dengan diagram kartesius, dan yang ketiga yaitu himpunan pasangan berurutan. Untuk selanjutnya dan untuk lebih jelasnya, simak pembahasan soal-soal berikut ini ya anak-anak. Pembahasan soal tentang materi pertama yaitu himpunan dan relasi. Soal pertama yaitu A merupakan bilangan prima 10 dan 40. Menggunakan cara pertama dengan menyebutkan syarat ataupun dengan sifat dari anggota-anggota, yaitu A sama dengan bilangan asli antara 10 dan 40. Cara kedua yaitu dengan mendaftar anggota-anggotanya, yaitu A sama dengan 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, 37. Soal nomor 2 yaitu dari diagram panah di bawah ini yang termasuk domain, kodomain, dan rank adalah. Domain adalah daerah asal, domain. Kodomain adalah daerah kawan. Domainnya adalah 1, 2, dan 3. Untuk kodomainnya yaitu domain atau daerah kawannya yaitu B, C, D, dan E. Untuk rank yaitu setiap anggota kodomain yang mempunyai pasangan di daerah domainnya yaitu B, C, dan E. Rank atau daerah hasil yaitu B, C, dan E.
kegiatan KMD di Pusdiklat Cap Trenggalek yang dilaksanakan di MI Al-Huda Rejowinangun dan lapangan Rejowinangun, terdapat penelitian yang dilakukan sekelompok orang, 40 orang, dengan materi Yel-Yel Pramuka, 30 orang dengan materi Kompas, dan 6 orang dengan materi Yel-Yel Pramuka dan Kompas. Sedangkan 25 orang tidak materi Yel-Yel ataupun Kompas. Hitunglah banyaknya orang dalam kelompok tersebut. Dalam menjawab pertanyaan di atas, kita menggunakan diagram Venn. Yang pertama yaitu 40 orang dengan materi Yel-Yel Pramuka dikurangi 6 orang, berarti 34 Yel-Yel Pramuka. 35 orang dengan materi Kompas, berarti 35 dikurangi 6 sama dengan 29, hanya Kompas saja. 6 orang dengan materi Yel-Yel Pramuka dan Kompas, 6 orang dengan materi Yel-Yel dan Kompas. 25 orang tidak materi Yel-Yel dan Kompas, 25 orang tidak materi Yel-Yel dan Kompas. Jadi banyaknya orang yang ada di dalam kelompok kegiatan KMD tersebut adalah 34 ditambah 6 ditambah 29 ditambah 25 sama dengan 94. Jadi banyaknya orang dalam kegiatan tersebut adalah 94 orang. Soal nomor 4 yaitu dengan rumus fungsi adalah fungsi buka kurung X tutup kurung sama dengan 6 min 2X. Nilai dari fungsi buka kurung 2X min 5 tutup kurung adalah jawab. F sama dengan Fx sama dengan 16 min 2X. 2X min 5 sama dengan 16 min 2 buka kurung 2X min 5 sama dengan 16 min 2 kali 2 X sama dengan 4X. Di min 2 dikali min 5 hasilnya plus 10. 16 ditambah 10 min 4X. 16 ditambah 10 sama dengan 26 min 4X. Atau juga bisa min 4X plus 26. Yaitu bagaimana cara menyatakan relasi. Jawab. Yang pertama yaitu menggunakan diagram panah, yang kedua yaitu menggunakan himpunan pasangan berurutan, yang ketiga yaitu menggunakan diagram kartesius. Yang kedua yaitu numerasi dan nilai tempat. Apa itu numerasi, anak-anak? Ayo angkat tangan. Ya, numerasi adalah kemampuan, kepercayaan diri, dan kemauan untuk terlibat dengan kuantitatif atau spasial informasi untuk membuat keputusan
keputusan berinformasi dalam sebuah aspek kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis sistem informasi ada berapa anak-anak? Ya, ada 6. Yang pertama yaitu sistem numerasi Mesir kuno, yang kedua yaitu sistem numerasi Babilonia, yang ketiga yaitu sistem numerasi Yunani kuno, yang keempat yaitu sistem numerasi Maya, yang kelima yaitu sistem numerasi Romawi, yang keenam yaitu sistem numerasi Hindu. Selanjutnya yaitu nilai tempat. Apa sih nilai tempat itu, anak-anak? Ya, nilai tempat bukan nilai yang ada di tempat ya, tapi nilai merupakan nilai dari sebuah angka yang menunjukkan letaknya pada suatu bilangan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini soal tentang numerasi dan nilai tempat. Soal pembahasan numerasi dan nilai tempat. Perhatikan gambar di bawah ini. Titik-titik puluhan dan titik-titik satuan. Bilangan yang tepat untuk mengisi nilai tepat di atas adalah jawab. Karena gambar 1 yang ditanyakan adalah puluhan, maka jawabannya 20-an. Gambar 2 yang ditanya adalah satuan, maka jawabannya 7 satuan. Jadi gambar pertama yaitu 20-an dan gambar kedua yaitu 7 satuan. Soal nomor 2 yaitu tentukan nilai pada soal cerita di bawah ini. Vera lahir pada tanggal 16 bulan 3 tahun 2001. Jawab. Angkanya yaitu 16. A sama dengan 16. 6, angka 6 merupakan nilai tempat satuan. Angka 1 merupakan nilai tempat puluhan. Yang B, 3 merupakan nilai tempat satuan. C, 2001. 1 merupakan nilai satuan. 0 merupakan nilai tempat puluhan. 0 untuk 0 di belakang 2 yaitu ratusan. Untuk 2 yaitu ribuan. Soal nomor 3 yaitu sekarang tahun 2020. Pada bilangan 2020, angka 2 setelah angka 0 menempati nilai tempatan 2020. 0 satuan
nol di belakang 2. Ratusan, 2, ribuan. Nilai 2 menepati angka puluhan. Soal nomor 4 yaitu banyak himpunan bagian dari G 2, 4, 6, 8, 10, 12 adalah. Jawab. G sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Banyaknya himpunan G sama dengan 6. Banyaknya himpunan bagian dari G yaitu 2 dipangkatkan banyaknya himpunan G sama dengan 2 dipangkat 6 sama dengan 64, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 sebanyak 6 diperoleh 64. Soal nomor 5 yaitu Vera lahir pada tahun 1850. Buatlah 1850 itu menjadi numerasi Romawi plus 100 SM. Jawab. Lambang bilangan yang digunakan dalam sistem ini yaitu dalam sistem ini yaitu 10 sama dengan X, 50 sama dengan L, 100 sama dengan C, 1000 sama dengan M, 500 sama dengan D. Jadi tahun 1850 jadi 1000 M, 500 D, 100 C, 100 C, 100 C, 50 L. Jadi numerasi Romawi dari tahun 1850
terdiri dari bilangan bulat, bilangan cacah, dan bilangan cacah berpangkat. Yang pertama yaitu bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Loh, bilangan bulat itu bilangan yang seperti lingkaran. Nah, itu kurang tepat anak-anak. Bilangan bulat adalah bilangan utuh yang terdiri atas bilangan negatif, bilangan nol, bilangan bulat positif, bilangan cacah, bilangan asli, bilangan prima, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu bilangan cacah. Bilangan cacah itu apa sih, anak-anak? Bilangan cacah adalah himpunan bagian dari bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 dan dilanjutkan dengan bilangan bulat positif. Contoh 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu bilangan pecahan berpangkat. Apa sih bilangan pecahan berpangkat itu? Ya, bilangan pecahan berpangkat itu merupakan suatu bilangan yang didapatkan dari operasi perkalian terhadap satu bilangan beberapa kali. Untuk selanjutnya, untuk lebih jelasnya, kita simak anak-anak pembahasan soal-soal berikut ini. Pembahasan soal konsep bilangan. Yang pertama yaitu 35 ditambah 12 dikurang 20 sama dengan. Yang didahulukan dulu pertambahan yaitu 35 ditambah 12. 5 tambah 2 sama dengan 7, 3 tambah 1 sama dengan 47. Kemudian kita kurang dengan 20. 47 dikurang 20, 7 dikurang 0 sama dengan 7, 4 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi 35 ditambah 12 dikurang 20 sama dengan 27. Untuk soal yang kedua yaitu 25 ditambah negatif 8 sama dengan berapa? Ya, diibaratkan kita mempunyai permen 25 dan kita memiliki utang 8. Jadi 25 dikurang 8. 25 dikurang 8, 5 dikurang 8 kan tidak bisa. Jadi 5 mengambil 1 di depan jadi 15. 15 dikurang 8 sama dengan 7. 2 tadi sudah dikurang 1 menjadi 1 dikurang menjadi 1. Jadi 25 ditambah negatif 8 sama dengan 17. Soal nomor 3 yaitu dari bilangan berpangkat pecahan ini menjadi berbentuk akar dan perkalian berpangkat. Untuk yang pertama menjadi berbentuk akar yaitu 3 pangkat 5 per 2 sama dengan akar 3 pangkat 5. Karena bentuk akar maka angka 2 diganti akar. Untuk yang kedua B 3 pangkat 6 kali 3 pangkat 2 sama dengan sesuai dengan sifat operasi pada bilangan yaitu A pangkat P kali A pangkat Hi sama dengan A pangkat P tambah Hi. Maka hasilnya sama dengan bilangan A dipangkatkan bilangan hasil P ditambah Hi. Jadi 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 6 ditambah 2 sama dengan 3 pangkat 8. Pada tanggal 5 November 2020, suhu di Trenggalek yaitu 28 derajat Celcius. Sedangkan di Gunung Kelut Kediri 16 derajat Celcius. Berapakah selisih antara suhu di Trenggalek dengan di Gunung Kelut? Jawab. Suhu di Trenggalek yaitu 28 derajat Celcius. Di Gunung Kelut Kediri 16 derajat Celcius.
Jadi 28 dikurang 16 sama dengan 8 dikurang 6 sama dengan 2, 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi selisih suhu di Trenggalek dan di Gunung Kelut Kediri adalah 12 derajat Celcius. Soal nomor 5 yaitu 30N sama dengan N. Tentukan nilai N. Jawab. 36N sama dengan 6. 36 kali berapa? 6 kali berapa hasilnya 36? Disederhanakan dulu. 6 pangkat 2 N sama dengan 6. 2N sama dengan 6 pangkat 1. Jadi setengah pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2 per 2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Berarti nilai 2N sama dengan 1. N sama dengan setengah. 36 pangkat setengah sama dengan 6. Maka nilai N adalah 6. Yaitu FPB dan KPK. Apa sih FPB dan KPK itu? Hayo anak-anak. Ya, FPB itu singkatan dari faktor persekutuan terbesar, yaitu faktor-faktor atau angka-angka pembagi yang paling besar dari suatu bilangan. Untuk menentukan nilai FPB ada 2 cara. Yang pertama yaitu membandingkan faktor pembentuk bilangan, yang kedua yaitu menggunakan bilangan prima. Selanjutnya KPK. Apa sih KPK itu? Singkatannya, ayo anak-anak. Apa sih KPK itu? Ya, KPK singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi habis oleh kedua bilangan itu. Untuk menentukan nilai KPK ada 2 cara. Yang pertama yaitu membandingkan faktor pembentuk bilangan, yang kedua yaitu menggunakan bilangan prima. Untuk saya menyimak pembahasan soal tentang KPK dan FBB berikut ini, apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan nanti ya. Soal pembahasan tentang FPB dan KPK yang pertama yaitu tentukan KPK dan FPB dari 16 dan 200. Jadi untuk menentukan KPK dan FPB dari 16 dan 20 kita menggunakan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan pohon faktor, yang kedua yaitu dengan tabel. Cara pertama untuk menentukan pohon faktor, anak-anak harus tahu dulu bilangan prima. Bilangan prima yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima. 2
5, dan seterusnya. Pohon faktor dari 16 dibagi 2 sama dengan 8. 8 dibagi 2 4. 4 dibagi 2 2. Pohon faktor dari 200. 200 dibagi 2 100. 100 dibagi 2 50. 50 dibagi 2 25. 25 tidak didapat dibagi 2, yaitu dibagi 5. Dapatnya 5. Jadi faktor 16 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 4. 200. Faktorisasi dari 200, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2. Untuk FPB dari 16 dan 200 yaitu faktor yang sama dan pangkatnya terkecil. Faktor yang sama dari 16 dan 200 yaitu 2, dan pangkatnya terkecil yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. KPK untuk mencari KPK dari faktorisasi yang di atas, kita kalikan semua faktor yang pangkatnya terbesar, yaitu 2 pangkat 4 terus 5 pangkat 2. 2 pangkat 4 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5 dikali 5. 2 pangkat 4 yaitu 16. 5 pangkat 2 yaitu 25. 16 dikali 25 yaitu 400. Ini untuk cara yang pertama. Selanjutnya cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan tabel. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Dan 200 dengan catatan jika pembagian membagi semua bilangan, maka pembagi tersebut dilingkari. Kita bagi dulu. 16 dibagi 2 sama dengan 8. 200 dibagi 2 sama dengan 100. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 100 dibagi 2 sama dengan 50. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 50 dibagi 2 sama dengan 25. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 25 dibagi 2 tidak bisa, jadi tulis 25. 25 dibagi 5 sama dengan 5.
5 dibagi 5 sama dengan 1. 1 dibagi 5. Jadi bilangan di tabel dengan catatan tadi, jika pembagi membagi semua bilangan maka pembaginya dilingkari. Jadi 2 dan 2. FPB dari 16 dan 20 yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. KPK dari 16 dan 20 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2. 2 pangkat 4 sama dengan 16 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 25. 16 dikali 25 sama dengan 400. Jadi FPB dari 16 dan 200 yaitu 8. KPK dari 16 dan 200 yaitu 400. Soal nomor 3 yaitu tentukan faktorisasi prima dari 228, yaitu kita gunakan pohon faktor, yaitu pohon faktor dari 228. 228 dibagi 2 sama dengan 114. 114 dibagi 2 sama dengan 57. 57 dibagi 3 sama dengan 19. Jadi dari cara tersebut dapat diperoleh faktorisasi prima dari 228 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 19. Soal yang keempat yaitu Vera dan Viola berenang di kolam renang Jualita Trenggalek. Vera berenang setiap 5 hari sekali, sedangkan Viola 7 hari sekali. Jika mereka berenang bersama pada 5 November 2020, pada tanggal berapa mereka bersama berenang lagi? Jawab. Diketahui Vera berenang 5 hari sekali. Sedangkan Viola berenang 7 hari sekali. Mereka berenang bersama pada 5 November 2020. Berenang bersama ditanya pada tanggal berapa mereka berenang bersama lagi? Jawab. Catatan, bulan November sebanyak 30 hari. Jadi dari data di atas, Vera berenang 5 hari, jadi kelipatan dari 5 sama dengan 5, 10, 15, 20,
5. Dan selanjutnya kelipatan dari 7 sama dengan 7, 14, 21, 28, 35, 42. Dari data 5 dan 7 kita cari yang sama, yaitu 35. Kita lingkari 35. Jadi Vera dan Viola akan berenang bersama pada hari ke-35 pada tanggal 10 Desember 2020. Yaitu dari bilangan 16 dan 50, tentukan faktor persekutuannya. Jawab. Kita cari dulu faktor 16. Faktor dari 16 sama dengan 1, 2, 4, 8, dan 16. Yang kedua, kita cari dulu faktor dari 50 sama dengan 1, 2, 5, 10, 25, dan 50. Jadi faktor persekutuan dari bilangan 16 dan 50 adalah 1 dan 2. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami dan dapat menerapkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.